Kita sekarang bahas produk barunya dari karoseri Adiputor terlebih dahulu ya. Yang pertama ini ada yang namanya Jetbus 5 Unicoach. Nah, ini bodinya dia setara SHD dengan tinggi 3,9. Dia ini sasisnya menggunakan Mercedes-Benz OH1626 yang S. S itu artinya dia menggunakan suspensi yang leaf spring, tapi dilepas suspensinya yang leaf spring diganti dengan air suspension built-in Adiputro yang udah bisa naik turun atau leveling dari suspensinya sendiri teman-teman. Nah, kayak gitu. Dia ini juga bagasinya udah tembus kiri kanan, jadi space frame. Jadi dengan sasis yang ada itu dimodifikasi. Dan dengan adanya 1626S ini, sekarang 1626 bisa dibuat bodi tinggi. Tapi kita nggak akan bahas tentang tinggi atau dimensi dan lain sebagainya, karena yang lebih enak atau lebih menarik untuk direview yaitu bagian atasnya ini loh. Nah, yang kita kenal sebagai Grand Captain, sekarang Adiputro juga udah bikin Grand Captain. Namanya itu kalau nggak salah ya pilot seat. Di sebelah kiri dan kanan di atas. Jadi ada di atasnya driver itu ada sleeper lagi teman-teman. Kita coba lihat tapi bagian luarnya dulu ya. Kalau bagian luarnya kayaknya hampir nggak ada perubahan ya dengan selendang sekat pemisah kacanya ini ya kayak Jetbus 5 SHD pada umumnya. Cuman kalau kita agak detail ke sini, di sini ada kayak semacam yang dibolongin tengahnya gini. Nah, ini adalah sekatnya teman-teman yang di atas itu bisa untuk sleeper yang aku bilang tadi. Yuk kita masuk tapi kok kayaknya rame yo. Nih rame nih, soalnya kan untuk GJAW ini dia nggak ada media D-nya. Biasanya kan kalau Gias itu ada media D-nya. Media D itu clean, nggak ada yang pengunjung lain, tapi ini udah ada pengunjungnya di hari pertama kayak gitu. Kayaknya sambil nunggu banyak yang lihat, kita ke belakang dulu aja ya. Nah, untuk liverynya mungkin kalian udah tahu, ini miliknya PO Fajar Riau yang basisnya tuh di Dumel, nggak Pekanbaru, aku lupa. Akan jalan di mana yang bisa menjawab ya PO-nya sendiri. Gitu. Dia pakai pintu tengah, ada motifnya ini, ada motif-motif seperti batik gini. Dan kalau kita lihat ini untuk yang model kombi kayak gini, itu kan yang mempopulerkan pertama adalah karoseri Laksana dengan lekukannya yang smooth gitu. Ini kalau aku lihat kayak agak patah, nggak sih? Kalau dia agak patah gitu teman-teman. Tapi emang mungkin karena biar beda ya dengan yang modelnya si karoseri Laksana. Tapi menurutku masih cukup proporsional. Jadi di sini ada sleeper, di atas ada sleeper lagi. Bagasinya di sini, dan kalau kita lihat ini ceper banget loh. Ini ceper banget karena kan ini bisa suspensinya bisa dinaik turun dan suspensinya tipenya wide teman-teman. Dan untuk Mercy 1626 yang sekarang diproduksi di Indonesia, tepatnya di Cikarang, tapi bahan-bahannya masih dipasok dari India, Daimler India Commercial Vehicle. Tuh. Yang 1626 S dan L. Yang S. Kayaknya sekarang banyak yang S deh. Yang S terus dicopot suspensinya diganti dengan suspensi udara dari karoseri kayak gitu. Itu lebih apa ya? Lebih win-win solution lah, soalnya kan 1626 biasa itu nggak bisa dibuat bodi tinggi, cuma 3,8 aja. Kayak depan udah selesai ya. Oh, kebas, Pak. Wis masuk wis, bolo dhewe. Sih Pak ya, ini bagian depannya ini dipotong terus direndahin banget gini untuk akses masuk. Biar kalau misalkan terlalu tinggi, ini akan kena di sini teman-teman nanti. Di sini ada tempat kru. Halo bos. Aku tak nge-review saya ya. Oke, aman. Ada tempat kru di sini, ada tempat apa nih? Pijakan kakinya, jadi lebih enak, kakinya nggak gantung. Ini, loh, enak toh? Oke, ini juga lumayan luas dengan tingginya 167. Ini masih ada jarak sekitar 1 jengkal. Terus di bagian sini ini ada kokpit kemudinya Mercy 1626S transmisi manual. AC-nya menggunakan AC Denso LD9. Nah, satu hal yang mungkin kalian pasti penasaran ini nih, di bagian depannya ini. Bisa dibilang Grand Captain, tapi bilangnya si Adiputro ini apa kemarin? Pilot seat. Nah, kayak gini.
Ini kalau aku bilang penyempurnaan dari karoseri Laksana yang awal-awal dulu ya. Soalnya kan yang pertama model kayak gini itu tentrem. Cuman dia digeser kanan semua, akses masuknya dari sisi samping. Nah ini di tengah kayak karoseri Laksana. Cuma yang Laksana itu saya ingatku dia tuh masuknya sempit teman-teman. Nah ini akses masuknya lumayan lebar. Terus apa ya? Ada bebenan lagi nih, lihat nih. Di sini bisa ditarik. Tuh. Nah, nggak ngerti paten apa enggak? Bukan paten ding, lagi. Nah, ini bisa untuk naik dengan aman. Cuman yang bisa mengoperasiin ini kan harusnya kru ya. Kalau misalnya kita lagi ada di atas, mau turun biar nggak turunnya anjlok langsung, bisa minta tolong kru. Ini untuk naiknya kayak gini. Nah, ya kayak gini. Nggak ninja warrior amat sih menurutku. Lebih ada improve teman-teman. Ini ada tulisan front row. Aku tadi tanya, tuh kedepannya namanya itu kalau misalkan cuma ini doang itu Jetbus 5 FR front row. Bukan Jetbus 5 pilot seat, tapi front row kedepannya kayak gitu. Dan infonya udah ada PO lain dari Sumatera ada dan dari Sulawesi juga udah ada yang pesan model kayak gini. Kita coba duduk yo. Ini enak sih teman-teman. Cuman satu hal yang kayaknya mengganjal di aku itu, coba saya bentar. Ini tuh rebah maksimal. Jadi kita gak kayak tidur, kayak duduk aja. Karena ini udah mentok, nggak bisa direbahin lagi di sini. Jadi dari semua karoseri yang ada, yang model kayak gini, kayaknya ini yang paling nggak rebah deh, paling biasa gitu. Kayaknya ini bisa diimprove nih teman-teman. Ini dipotong depannya sini, jadi kursinya agak maju supaya ini bisa rebah. Itu aja sih teman-teman. Ya namanya juga baru pertama kali bikin. Mungkin juga kedepannya akan ada evaluasi tentang model seperti ini. Di sebelah sini ada sensornya untuk ada orang atau enggak gitu kan. Terus ini ada cup holder. Ini di sini juga ada colokan USB. Dan untuk pandangan ini lumayan luas. Di sini kita bisa lihat, di sini bisa. Ini ada apa lagi? TV, AVOD bisa digeser. Nah, kita bisa lihat pandangan luas. Di kanan ini juga masih bisa nih teman-teman. Pasti ada yang komentar nih, wah ini kalau tidur apa nggak takut jatuh ke sini gitu. Ada penahannya teman-teman. Nah, ada armrestnya buat nahan kita dan pastinya udah dilengkapi dengan seat belt. Jadi ketika bus bermanuver kita tetap stabil, nggak goyang-goyang ke sana kemari kayak. Oh iya, satu lagi nih teman-teman. Kalau kita tekan ini, tak pikir kursi pijat loh ini. Ternyata bukan. Nah, ini nyala kan? Di sini ada lampu yang menyorot. Ada AVOD-nya. Dan di sini juga ada lover AC-nya di sini. Wah, ini lover AC-nya penempatannya di sini apa nggak bikin pusing ya? Langsung kepala di sini ya. Langsung kepala di sini ya. Biasanya kan di sini, ini di sini loh. Tapi bisa ditutup sih teman-teman. Salah satu minusnya kalau ada model seperti ini yang pasti kursi belakangnya ini visibilitasnya berkurang teman-teman. Kalau ini di Adiputro ini cukup unik sih. Jadi ada apa ya? Ruangannya ini kan menjorok ke sini. Jadi ini agak ke gini gitu loh. Satu hal yang kayaknya harus diperhatikan, posisi kita duduk di sini dengan TV ini cuman berapa gitu. Ini kalau dinyalain, apalagi malam, yakin sakit mata. Biar gitu kan. Mungkin bisa disetting lagi, tapi kalau mundur ini bakal bikin row-nya berkurang. Jadi juga dilema juga sih model kayak gini. Ya semoga aja. Namanya prototype sih. Jadi ya ada inovasi, kita harus mengapresiasinya. Cuman namanya juga nggak ada gading yang tak retak. Pasti ada sedikit yang perlu diimprove. Dan ini harus dipikirin nih teman-teman. Ini lumayan deket loh dengan TV. Bener-bener deket gitu loh. Kan biasanya misalkan nih yang TV bis biasa yang misalnya kita ambil contoh sekat nih. Kan di sini mungkin. Di sini TV-nya mungkin mundur kurang lebih sekitar 60-70 cm. Ini
di depan banget. Itu yang pertama sih. Dan dengan adanya model yang menjorok kayak gini, menurutku jadi bikin lebih sumpek gak sih? Sempit gitu. Tapi yo overall dari sisi desain cakep sih. Cuman kalau kita duduk di sini, aku ngerasa agak sempit gitu ya. Nggak bisa lost gitu loh. Dibandingkan dengan model-model sleeper yang ada di atas driver dari karoseri lain. Oke. Ini tuh di soft touch teman-teman ya. Ini soft touch, jadi enak loh dipegang. Untuk kursinya dia 21. Dia menggunakan kursi dari Aldila yang model terbaru, jahitan terbaru, dan ada armrestnya juga seperti itu. Ini nggak double leg rest ya, 1, 2, 3 baris, ini 6, ini 2, dan ini 1, berarti 8. Cuman 8 aja. Oke, sekarang kita ke toilet. Toilet kayak dikunci deh, saya ingatku dikunci gak sih? Oh iya dikunci. Emang standarnya kalau di pameran itu sekarang dikunci karena ada kejadian orang awam nggak tahu lihat toiletnya ini dibuat buang air. Di tengah sini juga disediakan mini pantry. Ini bisa diisi kayak kopi, teh, popi, dan sebagainya untuk fasilitas penumpang selama dalam perjalanan. Ini juga ada dispenser standarnya di Putro, bisa air panas, air dingin. Ini ada box penyimpanan, mungkin buat nyimpan apa ya? Gula. Teh. Ini pop mie berarti ya, mungkin ya. Nah, di sini nggak tahu lah buat apa. Banyak banget ruangan-ruangan yang bisa dimanfaatkan oleh PO ini untuk meningkatkan pelayanannya. Kita geser ke belakang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku mau ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti total 18 seat sleeper. Konfigurasinya 1, 2. Mataku masih belum terbiasa lihat model kayak gini. Kita tahu kan model ini kan modelnya Dream Coach yang apa? Ada cangkangnya kayak gini. Terus apa namanya? Biasanya itu seat 1-1, tapi ini 2-1. Makanya aku penasaran pengen lihat ini sempitnya seberapa. Karena kan nggak bisa dipungkiri 1-1 sama 2-1 tuh yang 2-1 mesti lebih sempit. Kita coba naik. Oke. Masuk elektrik. Oh enggak, pakai manual. Kayak lebih rebah daripada yang depan deh. Kayak gini. Dibilang sempit-sempit. Cuma dibandingkan dengan karoseri lain ya sama aja sih. Ya mungkin emang ukurannya nggak bisa diotak-atik ya. Karena kan lebar dari kendaraan big bus itu yo regulasinya mentok 2,5 meter. Mungkin cuman bermain di bagian sini nggak dikasih partisi-partisi gitu. Dikasih gak sih? Oh enggak, cuman tatakan tangan doang. Oh iya, mungkin ini yang bisa bikin sedikit lega. Itu nggak dikasih partisi di sini teman-teman. Jadi partisi dipindah di sini nih. Ini cup holder, terus ngecasnya di sini, naruh HP juga bisa di sini gitu. Sekarang kita geser ke sebelah. Kalau turun langsung nggak efisien. Set. Ini yang 2. Jadi yang memperkenalkan pertama kali model kayak gini itu adalah karoseri Laksana sebetulnya. Namanya Switch Family, yaitu mengakomodir penumpang yang pengen naik sleeper bersama anak, bersama orang tua, bersama pasangan. Kalau sleeper 1-1 dibuat 2 orang kan sempit. Makanya dibuat 2 kayak gini. Seperti itu. Makanya namanya family. Nah, ini misalkan bawa anak kecil, taruh di sini, kita di sini aman. Yang jadi PR adalah sleeper kayak gini tuh misalkan yang sebelah sini nggak dikenal. Nah, masalah privacy pertama. Cuman kalau yang ini udah ada sekatnya. Jadi kalau misalkan kita direbahin, kita rebahin maksimal, Pak. Kita iya makanya kita rebah gini tidur mungkin nggak kelihatan sih mukanya, cuman mulutnya masih kelihatan. Tetep aja. Mungkin saran bisa ditambahin rel buat korden sih ya, buat nyekat ini kayak gitu. Terus apa lagi yo, ini lumayan kesininya lumayan lega karena nggak ada partisinya di sini untuk naruh HP, untuk ngecas karena ngecasnya udah dipindah di sini. Itu sih ya plus minus teman-teman. Oke, ini juga ada bantalnya
Ini juga udah ada apa gitu nih? Seat beltnya lumayan. Ngecas di sini ada. Cuman ngecasnya kok cuman satu ya? Oh enggak ding di situ ding. Oh, bisa. rebutan. Enggak, iya aslinya enggak toh, kan bisa diarahin ke sana Pak satu. Kalau dari Laksana kan dua tuh lovernya, di double di sini sama di sini. Kali di sini, yang di sini berarti nggak begitu dingin, tapi yang di sini dingin banget bakalnya. Dan problemnya sleeper atas bawah gitu biasanya distribusinya nggak rata untuk AC. Atas itu lebih dingin dibanding bawah, tapi nggak tahu, semoga aja yang ini udah ada perbaikan. Nggak cuma ada putar semua, kalau tadi kayaknya begitu deh. Kita coba di sini. Nah, di belakang kayak gini, dan di belakang sendiri ini ada tempat untuk istirahat kru. Wow, luas banget loh kandang macannya. Loh. Wah, bisa buat 3 orang nih. Kasih kasur, cocok. Oke, itu aja teman-teman. Untuk yang bawah kayaknya nggak usah kurang. Oh, abis ini kita akan review sebelah, yaitu sleeper kayak gini semua. Jadi sleeper, cuman full sleeper semua, kapasitas terbanyak se-Indonesia untuk saat ini. 43 seat. Yuk kita geser ke sebelah.